Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Limadia. Saya sekarang ada di kota Mataram, di Nusa Tenggara Barat. Hari ini kita ada opening laundry, managed by Apik Laundry di daerah Jalan Bung Karno di Mataram. Jadi teman-teman di daerah Mataram boleh merapat. Ini nama laundrynya apa teman-teman? Degas Laundry. Kenapa nama laundrynya Degas? Ini jalan raya, rame. Kemarin kita hari Sabtu, rame banget. Minggu rame banget. Kita akan masuk ke dalam, ngobrol-ngobrol dengan ownernya. Masih muda, punya banyak bisnis. Penguasa daerah Nusa Tenggara Barat kayaknya. Kita langsung masuk ke dalam seperti apa laundrynya, konsepnya seperti apa. Yuk! Setiap opening kita selalu konsepnya laundry gratis, bayar pakai doa. Nah, ini direspon sangat baik oleh para pengusaha laundry di Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah ngasih atensi ke kita banyak banget di Instagram maupun di YouTube, mengapresiasi tentang konsep laundry gratis bayar pakai doa. Promo yang lumayan keren, hasilnya luar biasa. Di Mataram pun ini baru satu-satunya laundry gratis bayar pakai doa. 3 hari, yang penting pelanggan mampir dulu ya. Selamat pagi. Mas Galang. Nah ini teman-teman, kita sudah ketemu dengan bosnya. Ya Pak Bos, nggak mau dipanggil bos kemarin. Ya ini Mas Galang, ini adalah owner dari Degas Laundry. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol sambil keliling ya Mas. Boleh ya Mas? Sambil keliling-keliling. Jadi biar yang nonton bisa tahu, keren banget. Karena kemarin di Instagram saya bikin story, itu keren banget sih. Ini orangnya keren banget. Bikin kafenya juga keren banget. Boleh Mas Galang perkenalan diri dulu Mas? Silakan Mas. Selamat pagi, saya dengan Galang. Saya pemilik dari Degas Laundry. Degas Laundry. Oh, namanya Degas ya? Degas. Oh, Degas. Kenapa namanya Degas Laundry, Mas? Degas ini sebenarnya ada suatu nama yang antara saya dan seseorang. Jadi perpaduan satu nama yang itulah, jadi kalau disingkat menjadi Degas Laundry. Oh, bukan karena suka otomotif ya? Kebetulan saya juga hobi motor. Motor, jadi logonya sendiri pun juga menggunakan motor. Nanti kalau bisa, kalau emang konsepnya sesuai, karena kan kebetulan baru jadi juga. Yes. Nanti kalau seandainya ini, saya rencana emang mau space untuk pajang motor. Keren, karena dengar-dengar nggak boleh naik motor lagi. Iya. Oke, Mbak Desti. Iya. Oke, sambil kita keliling-keliling Mas. Nah, ini konsepnya kan keren banget nih. Ini berarti rak-rak untuk baju. Ya. Di sini untuk cuci lipat ya Mas? Atau untuk nongkrong atau meeting juga bisa. Nanti rencananya di sebelah sini kita taruh meja sama kursi kayak model-model ya. Konsepnya sih hampir seperti laundry cafe. Laundry cafe. Nah, kebetulan juga saya ada cafe juga di depan, jadinya kita bisa bersinergi lah istilahnya. Adep-adepan nih. Cafe depan, laundry di sini. Sebelah jangan-jangan punyanya beliau juga. Hotel juga punya beliau kayaknya. Nggak ngaku aja. Oke, kita sambil keliling-keliling. Nah, silakan Pak. Terus kenapa sih Mas bisnis laundry itu sebenarnya? Kan izin buka dulu Pak ya. Oh silakan. Untuk kenapa saya ingin buka usaha laundry ya. Karena saya berpikiran ya setiap orang itu pasti menggunakan pakaian Pak. Dan apalagi dengan zaman sekarang mobilitas masyarakat itu tinggi. Jadi saya rasa kebutuhan usaha laundry itu masih jadi pilihan masyarakat Pak. Apalagi dengan ibaratnya kalau saya boleh bilang mungkin di daerah sini untuk cuci lipat wangi itu mungkin kalau saya rasa sih belum ada atau belum banyak mungkin Pak ya. Jadi saya ingin memperkenalkan lebih dalam lagi produk kami yang cuci lipat itu. Cuci lipat ya. Dapat ide dari mana Mas cuci lipat itu? Kalau boleh jujur saya dapat ide dari Pak Apik sendiri. Dari saya. Dari Pak Apik sendiri. Karena ya saya juga ketemu Pak Apik sendiri pun juga awalnya tidak sengaja. Ya karena ya namanya saya iseng-iseng buka YouTube, ketemu channelnya Pak Apik sendiri, bisa di-subscribe lagi. Buat yang belum subscribe. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak sengaja menemukan channel Pak Apik, saya berusaha mengkontak Pak Apik dan kebetulan saya datang lagi main ke Jakarta, kunjungan saya iseng-iseng lah main ke laundrynya Pak Apik waktu itu. Di tempat yang lama waktu itu. Jadi saya kontak Pak Apik, saya rasa ya mungkin Pak Apik orang yang tepat untuk membantu saya membuka usaha laundry karena mengingat saya orang yang baru bermain di bisnis laundry ini sendiri. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan. Insya Allah. Saya kira karena Mas Galang ini sering keliling kota, keluar kota dan sebagainya, dapat ide cuci lipat dan sebagainya. Kalau gitu. ide mungkin saya ngelihatnya karena
ya kita di luar kota pun juga banyak ya, sudah mulai banyak juga di kota-kota besar ya. Apa salahnya sih kita jadi pionir Pak untuk di Kota Mataram khususnya kalian? Justru saya ada kebanggaan sendiri juga kalau apabila Kota Mataram ini tuh sendiri bisa lebih berkembang Pak, khususnya untuk usaha laundry-nya Pak. Keren sih, tampilannya keren. Sayang tapi kalau belum ramai orang yang datang ke sini. Banyak yang belum kenal, kayaknya Ya, perlu karena ya kita juga banyak yang kan kita promo yang kemarin, seperti yang kemarin kita ada promo, teman-teman juga masih banyak yang tidak percaya. Apakah gratis beneran seperti itu? Nah, terus begitu juga sekarang yang promo yang sekarang berjalan, diskon 50%, apakah benar 50%? Iya. Apakah ada syarat apa embel-embel apapun? Iya. Kita sudah sampaikan tidak ada. Ya banyak teman-teman yang kok sudah cepat sekali selesai. Jadi ini mesinnya ada 5 teman-teman, seperti biasa. Konsepnya 5 mesin cuci, 5 mesin pengering, bisa menghasilkan 250 sampai 500 kilo per hari. Sorry, 250 sampai 300 kilo per hari. Ini mesin cucinya ada media 21 kilo, 2 water inlet sama beko itu yang 8 kilo. Jadi yang kecil-kecil untuk apa? Untuk baju sehari-hari sekitar 4 kilo, 4-5 kilo masuk. Tapi kalau ini untuk apa? Untuk bed cover, boneka gede-gede boleh masuk di sini. Ini dryernya Mytech full komersial punya. Nah, kalau sudah keren 5 kayak gini, silakan datang ke sini foto-foto. Boleh. Sangat boleh foto-foto. Terus ada promo apa lagi Mas yang mau ditawarkan nanti? Promo nanti kita ke depannya mungkin setelah diskon 50% ini kita bakal ada promo-promo yang lainnya Pak. Yes. Jadi nanti kita bakal pantengin terus media sosial kita Pak. Oke. Instagram. Instagramnya apa Mas? Boleh. Instagram kita ada di Digas Laundry _Mataram. _Mataram. Ada di bawah ini. Coba. Kita masih melihat mesin, terus ini tampilannya teman-teman kita bisa lihat. Oh, keren banget ya. Ini raknya ada nyala lampunya itu. Ini cantik, bikin cantik ya, ini. Ini mungkin masih bisa dibilang 99% selesai untuk di tempat ini karena masih ada penambahan perintilan dekorasi ruangan yang belum saya selesaikan. Ya insya Allah lah ya minggu-minggu ini sudah beres. Ini juga sih. Konsepnya kita istilahnya milenial Pak. Kita milenial, jadi konsepnya kita cuci, datang itu nyaman, customer itu nyaman, jadi customer juga melihat hasil kerja kita puas juga. Jadi insya Allah kalau kenyamanan customer itu kita utamakan, pasti bakal balik lagi Pak. Amin, benar. Oke. Terus memang lantainya dibikin gini aja ya? Lantainya dibikin gini aja Pak. Jadi ya lebih modern, lebih menghemat biaya juga jujur. Jujur menghemat biaya karena kita ya istilahnya bagaimana caranya bisa penampilan yang bagus tapi dengan biaya seminimal. Keren. Nah, ini bisa jadi referensi teman-teman yang nonton. Nah, konsep kayak gini sudah lagi in juga ya Mas? Kafe-kafe juga banyak yang kayak gini. Betul. Laundry cafe. Laundry cafe. Oke, kita keliling-keliling. Seperti biasa, instalasinya kita bisa lihat di belakang sini. Nah, kita main-main ke sini. Ya. Nah, kita masuk lagi. Nah, ini ruangan kasir. Arul lagi nongol di mana-mana ada Arul. Bisa tiba-tiba ada di Batam nih. Ini apa? Akses ke atas ya Mas? Ini sebenarnya lantai 2 Pak. Lantai 2. Lantai 2. Jadi supaya kita bikin sebersih dan serapi mungkin, ini kita tutup. Sebenarnya di belakang ini ada pintu lagi untuk akses ke belakang. Nah, sebenarnya ini tangga kita tutup dan kita manfaatkan bawah tangga ini untuk storage Pak. Kita boleh. Boleh sekarang. Ini desain sendiri Mas? Desain sendiri Pak. Kita desain sendiri. Tinggal bilang ke tukang aja. Ya, saya pengennya gitu seperti ini. Kan zaman sekarang kan tukang sudah mulai pintar-pintar Pak. Teman-teman desain sudah mulai pintar-pintar semua. Jadi kita tinggal konsepnya mau seperti apa, apakah yang ada mau direvisi atau apa ya. Jujur pengerjaan ini pun juga sedikit banyak kendala dalam arti kata karena mengingat juga dari Jakarta ke Lombok pun juga pengiriman barang itu cukup lumayan jauh dan lama juga. Jadi kemarin sedikit ada perubahan interior yang begitu mesin datang seperti itu Pak. Jadi ada yang mestinya posisinya di sini tapi kita pindah ke tempat yang lain seperti itu. Jadi ada sedikit penyesuaian lah. Tapi tidak mengubah konsep awal yang kita inginkan seperti itu. Kita lanjut ke belakang nih teman-teman. Nah, ini kan kelihatan kayak kamuflase aja. Betul. Padahal ini ada akses ke belakang. Terus ini timbangan masih ada. Laundry-nya tetap kiloan ya teman-teman. Adem. Jadi ini ruangan adem teman-teman. Kenapa sih saya selalu bilang bahwa kalau ruangan untuk yang ada setrikanya harus dipisahkan, ada pintu. Jadi biar panasnya dari setrika uap nggak masuk.
Ini ada toren gede banget nih, 2000 liter ya Mas ini Mas? 2250 Pak. 2250 liter. Oke, ini pakai air apa ya Mas di sini? Kita pakai PDAM. PDAM ya? Tapi tetap kita menggunakan filter air Pak. Oke. Pakai PDAM teman-teman, ya pakai air tanah. Itu sebagai poin plus. Ini lagi di ruangan setrika, teman-teman. Ini ada setrika, 2 kepala setrika. Tetap dari Mr. Moto, full otomatis ya ini. Ya, dia full otomatis ya. Oke, ini full otomatis. Nah, ini kita ketemu lagi dengan Andi, ini tim dari Jakarta datang. Ini Mas Johan, wah keren, ini tim dari sini. Terus ini teman-teman kita lihat ini, wah gede banget, buat lapangan bola juga keren nih. Buat laundry carpet keren ini Mas, ya, sebenarnya. Insya Allah kedepannya kalau kita sudah mulai eksis, sudah mulai rame, kedepannya bakal menambah untuk laundry carpet. Karena alhamdulillah juga tempatnya luas banget, jadinya kita siapkan untuk laundry carpet ke depan. Memang masih agak berantakan di tempat ini karena ingat karena kita juga baru buka, jadi kita masih penyusuan merapikan segala macam. Tapi setidaknya kita nanti persiapkan tempat belakang itu untuk laundry carpet. Oh, laundry carpet. Keren. Mas, telepon saya bunyi ini. Oh iya siap. Oh, nyah, tempatnya emang udah gede banget, ya luas. Rencana mau buka laundry carpet. Insya Allah. Oke, kita masuk ke dalam lagi ya Mas, kita ngobrol-ngobrol depan ya. Nah, sekarang sudah bersama Mas Galang lagi. Tadi kita udah keliling-keliling ke belakang ya Mas, sampai belakang. Ukuran berapa ini Mas? Ukurannya sih kalau yang rukonya aslinya itu 4,5 kali 13 meter Pak. 13 meter. Tapi ada tambahan di belakang itu kelebihan tanah 25 meter Pak. Kelebihan tanahnya 25 meter. Oke. Ya, jadinya ibaratnya 3 lokal ruko yang dijejer jadi satu itu luasnya. Makanya luas banget. Betul, luas banget. Kita akan bertanya juga kepada beliau karena beliau kemarin sempat ngobrol-ngobrol ya terkait ternyata pada waktu buka bisnis termasuk laundry ini ada beberapa kendala. Suka duka lah Mas seperti itu. Boleh diceritakan Mas suka dukanya sih kemarin itu saya kejar-kejaran sama pengerjaan Pak. Pengerjaan dari timnya Pak Api sendiri sudah datang mau mengerjakan, ternyata dari kami belum siap fisik untuk di yang bagian depan. Kita kan di sini saya bagi jadi 2 seksi Pak, seksi depan, seksi belakang. Kalau belakang sudah clear, yang depan kendala di depan. Karena ya sedikit ada yang mengerjakan ini ada punya kesibukan lain juga kebetulan. Jadinya terbagi lah untuk mengerjakan ini. Itu suka dukanya sih paling pada saat pengerjaan sama pada saat mencari karyawan khususnya Pak. Itu PR banget Pak buat saya Pak. Narik. Cari karyawan memang agak susah ya? Karyawan agak susah Pak. Kenapa? Karena ya apalagi zaman sekarang Pak ya. Zaman sekarang milenial itu sudah mulai ya istilahnya zaman milenial. Jadi masyarakatnya atau anak muda sekarang itu sedikit agak susah Pak. Susah dari arti kata gengsi apalagi untuk laundry. Betul, tapi laundry cuma laundry tukang setrika apa sih gitu seperti itu. Ternyata di dalam itu setelah saya juga jujur baru belajar juga untuk di dalam dunia laundry. Jadi setelah saya masuk ternyata tidak cuma setrika, lipat, tidak. Ternyata ada teknik-teknik khusus dalam melakukan kegiatan laundry dan itu sebenarnya pun juga kalau kita mau lihat pun juga itu berguna buat kita pribadi, untuk diri kita pribadi, untuk kita implementasikan di rumah kita sendiri seperti itu. Nah itu PR nih, pengusaha laundry terutama itu memang tantangannya itu. Kemarin pas kita roadshow ke Sumatera Barat pun tantangannya itu, gengsi besar sekali. Apalagi kayaknya nggak ada menarik-menariknya, nggak ada keren-kerennya. Apalagi pebisnis laundry itu udah nggak keren, jadi apalagi jadi pegawai laundry itu banyak nggak keren. Tapi ya ternyata kan juga terbukti bahwa di laundry itu nggak nggak sehina itulah. Yang unik dari beberapa karyawan di sini, misalnya kan di masa PPKM kan harusnya memang susah ya cari pekerjaan. Apakah ada yang memang sangat membutuhkan pekerjaan ini dan sebagainya gitu? Kalau saya lihat dari teman-teman sini, sebenarnya semua membutuhkan, semua membutuhkan pekerjaan. Apalagi di zaman PPKM seperti ini ya, jadinya ya kami menerima orang-orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan seperti itu Pak. Contohnya Mas, apakah mereka pernah kerja di mana? Contohnya ada yang pernah bekerja di rumah makan, seperti itu, pernah kerja di rumah makan dengan ya shift pagi sampai sore sampai malam dan ada shift tengah apa segala macam yang meribetkan dia juga. Tapi ternyata tidak mendapatkan penghargaan dari pemilik usaha tersebut dengan yang sewajarnya seperti salary-nya lebih tepatnya. Terus ada juga yang bekerja dari pagi sampai malam di grosiran
itu ya ternyata mendapatkan salary tidak yang kalau kita lihat sendiri pun juga kita juga kaget Pak, kita juga kaget tidak seberapa lah istilahnya kayak gitu. Sama juga teman-teman juga ada juga yang bekerja dari pagi sampai yang dari SOP-nya hanya 8 jam kerja, tapi ternyata melebihi dari 8 jam kerja itu ada juga. Dan nggak dihitung lembur lagi. Dan tidak dihitung lembur gitu, dan lebih banyak nomboknya lah istilahnya seperti itu. Kasiannya itu. Jadi kita mempekerjakan teman-teman yang benar-benar membutuhkan banget Pak. Mengingat ya pandemi seperti ini gitu. Terus saya dengar juga kemarin ada salah satu karyawan yang katanya tidak ada HP. Ya betul. Jadi kemarin itu ada karyawan yang ya karena dari orang tuanya sendiri pun juga berimbas dengan pandemi ini, punya usaha travel. Terus habis itu karena untuk membantu keluarganya HP-nya dijual, Pak. HP-nya dijual. Begitu kami terima di sini, kita minta untuk kita bikin grup WA biar kita bisa informasi segala macam di sana. Dia bela-belain minjem HP ke keluarganya yang agak jauh lah jaraknya. Yang istilahnya kalau PP pun bisa 2 jam sampai 3 jam perjalanan hanya untuk punya HP Pak. Hanya untuk punya HP. Iya, dan itu pinjem itu pinjem ke keluarganya. Seperti itu. Sampai orang tua punya pun sebenarnya pada saat dia pergi ngambil HP, minjem HP pun tidak tahu Pak. Tidak tahu orang tuanya. Jadi kalau ada apa-apa di jalan kan kita juga ngeri juga jadinya, istilahnya seperti itulah. Itulah niat kerjanya. Dan itu memang terseleksi sendiri ya Mas? Kita nanti kan dengan sendirinya ada seleksi alam lah istilahnya. Sama halnya juga ada yang karyawan istilahnya terakhir yang masuk di tempat ini ternyata dia yang paling jago seperti itu. Padahal kita kayaknya nggak cocok nih. Betul. Padahal dia laki, tapi begitu masuk malah dia yang paling oke. Oh ya, kemarin Arul juga cerita bahwa dia setrikanya rapi, cara mencucinya juga bagus. Betul. Dan ternyata ya setelah saya masih teman juga ternyata teman-teman kecil dulu lah istilahnya. Ternyata ya itu kembali lagi membantu teman terdekat dulu Pak. Kita membantu teman terdekat dulu Pak. Seperti itu. Berarti laundry bisnisnya Mas Galang itu kan bukan hanya untuk mencari cuan doang, tapi menjadi manfaat ya Mas. Bermanfaat bagi banyak orang ya. Jadi teman-teman yang nonton pun juga pasti banyak yang mengeluhkan cari karyawan susah. Sama, saya juga kemarin juga sama, Mas Galang juga sama seperti yang disampaikan tadi bahwa tantangan kita di usaha laundry, terutama untuk yang nyetrika anak milenial ini sudah nggak mau yang namanya suruh nyetrika, nggak banyak. Yang banyak adalah ibu-ibu dalam tanda petik. Jadi tantangan kita sebagai pengusaha laundry, makanya kenapa sih kita sudah mulai fokus ke cuci lipat? Karena kita juga pahami suatu saat anak milenial yang menguasai seluruh Indonesia ini misalnya, itu kan anak-anak milenial yang mungkin untuk jadi tukang setrika aja pikir-pikir berapa kali atau mungkin harganya akan mahal sekali. Nah, itu seperti itu. Oke, The Gas Laundry ini sendiri nanti rencana ke depan mau seperti apa Mas? Saya rencananya pingin kalau seandainya sudah mulai trafficnya sudah mulai stabil, sudah mulai dikenal sama masyarakat, saya pengen mencoba membuka lagi dengan outlet-outlet yang lain Pak, seperti itu. Saya pengennya ke arah sana, istilahnya kita mengembangkan konsep laundry modern Pak. Laundry modern yang ya istilahnya kalau bahasanya itu harganya kaki 5 tapi kualitasnya bintang 5 seperti itu Pak. Itu yang harapan saya besarnya seperti itu. Nggak pengen menggabungkan laundry and cafe Mas? Laundry cafe gitu? Sebenarnya sih ini sudah hampir mirip, hampir nyerempet Pak ya. Karena ini nanti, laundry sana cafe. Ya, jadi nanti kedepannya mungkin saya sudah ngobrol juga, ada mau nambah-nambah meja, ya sambil kita taruh sambil kita kan juga bisa melayani customer self service Pak. Jadi udah seperti semi point. Jadi customer self service sendiri, nah makanya sambil menunggu mengerjakan kita siapkan tempat nongkrong Pak. Kita siapkan untuk nongkrong, customer biar nyaman juga. Kembali lagi kenyamanan nomor 1 Pak. Benar. Akhirnya biar membangun image bahwa The Gas Laundry ini laundry ternyaman. Betul. Tempat nongkrongnya anak milenial sambil nyuci. Betul. Kita siapkan juga nanti kan wifi juga segala macam untuk customer, ya sambil nongkrong, ya mungkin sambil kerja. Apalagi kita kan juga bukanya sampai malam juga Pak. Juga sampai malam. Jadinya lebih membantu teman-teman yang mungkin yang pagi hari bekerja seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa memilih Apik Laundry Management Mas? Ya, kenapa memilih Apik Laundry Management? Seperti di awal saya sampaikan, saya iseng Pak. Saya jujur saya iseng. Saya
saya kemarin memang sempat bekerja di suatu perusahaan swasta juga. Ya, yang istilahnya kalau bisa dikatakan ya cukup oke lah. Cukup oke, jadi saya keluar dari zona nyaman saya. Zona nyamannya apa sih Mas? Zona nyaman saya pingin ya istilahnya gini Pak. Bahasanya orang-orang setinggi-tingginya jabatan, kita tetap bawahan Pak. Yes. Nah, tapi sekecil-kecil usaha kita adalah bosnya. Seperti itu. Jadi saya keluar dari zona nyaman saya. Apa itu? Saya kerja di suatu perusahaan minyak, Pak. Minyak, bukan minyak keliling ya? Iya. Minyak swasta, agen minyak swasta di sini. Saya sudah cukup lama, sekitar 11 tahun. Ya, jadi memang berat. Tapi kalau kita jalanin dengan ikhlas, kita kayak menikmati aja rasanya seperti itu, Pak. Jadi saya keluar dari zona nyaman saya. Nah, terus saya berpikir saya mau fokus ke usaha-usaha saya yang sudah ada. Terus saya tidak sengaja iseng-iseng saya sebenarnya dengan usaha laundry dan usaha saya rental PlayStation sebenarnya dan coffee shop. Sebenarnya lebih dulu rencana saya adalah buka rental PlayStation dulu, Pak. Timbang laundry. Ternyata setelah saya pikir-pikir kok kayaknya lebih menarik laundry dulu ya. Jadi saya buka dulu yang laundry. Itu saya cari-cari informasi tentang Pak Api. Saya datang ke Jakarta, kebetulan saya lagi di Jakarta, saya visit ke tempat outletnya Pak Api. Saya nggak ada lagi. Ya, terus saya kontak-kontakan dengan Bapak, akhirnya ketemu. Memang sedikit terpending rencana itu karena ada sesuatu dan lain hal juga kesibukan. Dan baru kemarin di bulan Agustus Pak ya, kalau nggak salah ya, Agustus kita mulai mematangkan untuk ini. Dan saya ngerasa juga dari Pak Api sendiri pun juga mampu memanage kita sebagai pengusaha yang awam di usaha laundry ini bisa berkembang seperti itu Pak. Nah, itu sih yang saya pinginnya. Jadi kenapa saya memilih Pak Api ya karena saya lihat dari kalau istilahnya mungkin track record yang dari Pak Api sendiri pun juga cukup bagus seperti itu. Jadi saya lebih memilih ya udah kenapa tidak kalau Pak Api saja yang membantu kami untuk mengurusi segala macamnya, dan alhamdulillah saya cukup terbantu karena jujur saya buta dengan hal ini, dan istilahnya saya dibantu dengan adanya dari instalasi sampai training sampai istilahnya setelah buka pun saya juga masih tetap didampingi oleh Pak Api dan tim seperti itu Pak. Lumayan bagus nih testimoninya. Ya, terima kasih juga Mas Galang sama Mbak Desti yang percayakan kepada kita di Apik Laundry Management. Ya, mudah-mudahan kerjasama tetap sangat panjang ya Mas. Amin Pak. Amin. Nanti akan pembukaan titik baru dan sebagainya, bisa kita discuss lagi dan sebagainya. Amin Pak, insya Allah. Oke. Nah, ini semangatnya luar biasa Mas Galang ini dalam membangun bisnis. Padahal ini masanya PPKM. Beliau tetap muter terus. Kayaknya sebulan lagi juga akan nambah bisnis lagi. Insya Allah. Apa yang mau disampaikan Mas Galang sebelum kita tutup acara ini, Mas? Mungkin yang untuk yang pingin saya sampaikan untuk teman-teman semua buat teman-teman anak muda khususnya Pak, karena saya juga masih muda Pak. Saya tidak mau dibilang tua, jadi saya ingin tetap muda Pak. Khususnya anak muda. Saya pengennya kalau bisa kita mulai berusaha sendiri. Karena yaitu kenapa? Karena setinggi jabatan kita, setinggi apapun jabatan kita di suatu perusahaan, di pekerjaan, tetap kita adalah bawahan. Dan sekecil apapun usaha kita adalah pemilik dari usaha itu sendiri. Jadi saya minta buat teman-teman semua ya, kita sama-sama belajar Pak. Kita sama-sama belajar, kita muda sama-sama belajar. Saya harap teman-teman itu mau untuk membangun suatu usaha yang kenapa agar kita juga bisa membantu dalam arti kata orang-orang di sekitar kita Pak. Kembali lagi kita kan hidup itu tidak bisa sendiri Pak. Kita hidup harus bersosial apa segalanya, kita membantu paling tidak tetangga-tetangga, orang-orang terdekat, keluarga-keluarga kita itu Pak. Jadi tujuannya supaya kita bisa dengan kondisi yang seperti ini kita bisa membantu teman-teman yang membutuhkan seperti. Jadi kita dengan bisnis kita juga bisa bersosial Pak. Kita hidup lebih bersosial terhadap masyarakat seperti itu. Khususnya buat anak-anak muda Pak. Mengingatkan zaman sekarang kita sudah yang namanya saya, kamu seperti jangan sampai seperti itu. Kita tetap harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitar seperti itu Pak. Harapan saya supaya kita bisa membangun usaha sendiri, jadi kita bisa lebih maju sendiri karena jujur keluar dari zona nyaman itu enak sebenarnya Pak. Enak, ya? Asalkan kita bisa menikmatinya seperti itu. Nggak deg-degan Mas? Jujur deg-degan Pak, tapi ya kita nikmati
dan ternyata itu enak. Keren. Iya, itu enak sekali. Iya, begitu. Pak Api juga dengar-dengar seperti itu juga. Sama. Pernah ngerasain roller coaster? Iya, betul. Ini ngerasain roller coaster. Keren ya, sharingnya bersama Mas Galang. Jadi gimana beliau membangun bisnisnya, anak-anak muda terutama, ya nggak boleh malas-malasan. Betul. Harus selalu kreatif. Betul. Kalau emang kita berkumpul, berkomunitas, ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, ya paling tidak ada ilmu lah, ada manfaat dari itu semua. Semoga sharing ini sangat memberikan inspirasi dan manfaat untuk teman-teman yang nonton. Jangan lupa untuk area Mataram, Lombok dan sekitarnya, mampir sini, mampir. Atau Mas Galang, nanti ada Instagramnya di sini, DM beliau, ngobrol, mau main ke kafenya keren, makanannya enak, kopinya enak. Kemarin saya ngerasain sweet corn. Sweet cornnya saya mau nyoba lagi itu. Yes. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Apik Primadia. Saya Galang. Kami undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.